mengerti, tetapi untuk kelengkapan pelajaran kita itu kita awali dengan Islam, iman, dan ihsan. Ini pelajaran malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbaju putih bersih dan berambut hitam. Kemudian dia mendekat kepada Rasulullah. Lututnya beradu dengan lutut Rasulullah, kemudian tangannya berada di pahanya masing-masing. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Beritahukan aku apa itu Islam, kata laki itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjawab, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Dan kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji apabila kamu mampu. Kemudian kata lelaki tadi, sodaqtah, benar kamu. Para sahabat heran. Orang ini bertanya setelah dijawab tapi membenarkan. Kemudian lelaki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Lalu apa yang dimaksud dengan iman? Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Yang dimaksud dengan iman itu engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan pesuruhnya atau rasulnya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kata orang tadi, sedekah, ini benar. Kemudian orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi apabila kamu tidak dapat melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Anak-anak semua, ini hadis yang mendasar yang harus kita ketahui sebagai seorang Islam. Islam di sini dimaksud di dalam pelajaran kita yang sudah kita pahami, yaitu rukun Islam. Sedangkan al-iman itu rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, kita sudah tahu. Ya, membaca syahadat, mendirikan sholat, menunaikan atau membayar zakat, pahami betul karena dia merupakan bangunan Islam. Ya,
kita tidak bisa membedakan satu di antara dengan yang lainnya. Semuanya harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Allah menyatakan, "Fattakullah mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Tapi sesuai kemampuan itu bukan berarti enak-enakan, tapi berusaha dengan sebaik-baiknya. Ihsan itu kan tadi dikatakan, engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak akan bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu artinya bahwa kalau kita merasa diawasi Allah, kita akan berbuat sebaik-baiknya. Jadi ihsan itu sebetulnya akhlak. Ihsan itu berbuat semaksimal mungkin. Ya. Kalau beranjak dewasa, sudah tua, mestinya kualitasnya itu harus meningkat. Ya. Itu yang namanya ihsan. Berpuasa juga begitu. Kalau berpuasa dengan cara ihsan itu, kalau dulu kita mikirnya berpuasa cuma lapar, haus gitu aja, tapi kualitasnya ditingkatkan, kita tidak berkata-kata kotor, selalu diisi dengan amal soleh. Ya, ditingkatkan terus itu. Namanya Islam. Jadi Islam itu bangunannya 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat ini harus kita jaga karena syahadat ini juga bisa rusak yang disebabkan oleh beberapa hal. Nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain perkara-perkara yang bisa merusak syahadat kita. Oleh karena itu syahadat ini, keyakinan ini bahwa Allah adalah zat ilah yang patut dan wajib disembah, itu harus kita pahamkan betul, karena keyakinan itu akan kita bawa sampai mati, ya, sampai di alam kubur. Makanya di alam kubur kan ditanya man robuka, siapa Tuhanmu. Nah, itu artinya bahwa keyakinan itu harus dipupuk supaya nanti pada saatnya sampai di alam kubur kita masih bisa mampu menjawab dengan benar ketika kita ditanya man robuka, nah, siapa Tuhanmu. Itu bukan hanya sekedar dengan hafalan, tapi dengan keyakinan yang kita tumbuhkan di dalam hati kita. Itu syahadat. Jadi syahadat itu ada perkara-perkara yang bisa merusak. Di antaranya ada yang di dalam satu kitab itu, ayat juga punya nanti disampaikan, ada 10 perkara. Tapi dalam kuliah akidah Islam itu ada 20 perkara. Tapi antara 10 dan 20 itu cuma pengembangan aja. Kemudian yang kedua masalah sholat. Nah ini sholat ini harus kita perhatikan betul, ya. Anak-anak harus memperhatikan sholatnya. Ya. Sebab nanti sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nanti di yaumil kiamah itu perkara yang pertama kali dihisab terhadap kita itu sholatnya. Apabila sholat kita itu baik, maka yang lain cenderung dinilai baik. Kalau sholat wajib kita baik, maka yang lain cenderung dinilai jelek. Dan sholat wajib kita itu kalau ada tidak baiknya, bolong-bolongnya, nanti ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Oleh karena itu, ya jangan sepelekan juga sholat sunnah, diusahakan kita itu bisa melaksanakan sholat sunnahnya, terutama sholat
sholat rawatibnya itu yang mengiringi sholat wajib. Terutama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Jadi kita harus bangun waktu subuh supaya kita bisa melaksanakan sholat sunnah subuhnya sebelum sholat wajibnya. Karena apa? Karena sholat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari langit, bumi, dan seisinya. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, tapi nggak sholat subuh, nggak sholat sunnah subuh, kalau kita rajin sholat subuh, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah melebihi dari apa yang ada di dunia. Itu sayang kalau kita lewatkan. Oleh karena itu, saya wanti-wanti kamu jangan sampai menyepelekan sholat. Jangan merasa kamu masih muda, terus kamu enak-enakan sholatnya. Ya, karena orang mati itu tidak harus tua dulu. Nah, orang meninggal itu tidak harus tua dulu. Orang meninggal itu tidak harus sakit dulu. Sewaktu-waktu Allah mencabut kita, apakah dia itu masih muda, sedang sehat, waktu sakit, itu tidak jadi pertimbangan. Asal sudah saatnya tiba, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal kita. Ayah tidak bisa menolong kamu, kamu tidak bisa menolong ayah secara langsung itu, tetapi amal kita masing-masing. Terutama sholat kita. Oleh karena itu, usahakan kalau laki-laki itu berjamaah di masjid. Ya. Bisa juga kalau terlalu sulit berjamaah di rumah. Ya. Tapi kalau memungkinkan, ya jamaah di masjid. Supaya apa? Supaya kita bisa sholat pada awal waktu. Kita tidak usah terpukau dengan kesuksesan orang lain karena dunia itu dibagikan Allah sesuai dengan porsinya. Kalau sudah takdir rezekinya banyak, kita nggak bisa niru juga. Walaupun kewajiban kita adalah ikhtiar, tapi rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Nah, yang berpeluang untuk kita peroleh itu adalah memperbanyak amal soleh untuk akhirat. Ya. Jadi, walaupun kita di dunia tidak sesukses orang lain, tapi kejarlah kesuksesan di akhirat. Jangan sampai di dunia tidak sukses, di akhirat terlunta-lunta. Padahal kesempatan itu terbuka. Ya. Jadi nggak usah terpukau dengan kesuksesan orang lain, tapi kejarlah akhiratmu, karena peluang untuk mengejar akhirat itu banyak. Tidak harus pakai uang. Orang baca Quran, orang mengikuti taklim, kan tidak harus pakai uang. Baca Quran di rumah, itu juga amal soleh. Yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan. Oleh karena itu harus kita usahakan. Itu sholat kita. Kemudian tadi dikatakan menunaikan zakat. Ya. Jadi kita ini juga harus memperhatikan kewajiban zakat kita. Zakat itu yang wajib, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi zakat mal itu zakat yang apabila kita punya simpenan sudah melebihi 85 gram emas, jadi itu macam 85 gram emas
dikalikan umpamanya 3 juta, Kemudian kita punya simpanan lebih dari 3 juta yang kita simpan selama 1 tahun, maka itu wajib dizakati. Ya, 2,5%. Itu harus juga diperhatikan. Jangan sampai kita itu kebetulan punya uang, cuma nyimpen-nyimpen tok, sudah setahun, sudah melebihi nisabnya, tapi kita nggak bayar zakat, itu tidak boleh. Kalau zakat profesi, penghasilan kita lebih aman kalau kita menerima gaji pendapatan, lebih baik 2,5% dizakatkan, disedekahkan untuk membersihkan pendapatan kita. Jadi zakat ini jangan disepelekan juga, karena dia itu bagian daripada bangunan Islam, bagian dari ajaran Islam yang harus kita jalankan sebagai satu kesatuan tadi, ya, al-Islam tadi, rukun Islam tadi. Kemudian puasa di bulan Ramadan, kita sudah biasa itu, tapi mungkin karena ada kaitan dengan ihsan tadi, kualitasnya dari tahun ke tahun ditingkatkan. Jadi kalau dulu kita puasa cuma tidur, maka tahun-tahun berikutnya harus diisi dengan amal soleh. Ya. Puasa Ramadan, kemudian ibadah haji. Nah, ibadah haji ini juga kewajiban kita sebagai orang Islam. Oleh karena itu setiap orang Islam itu paling tidak harus punya niat untuk naik haji. Ya. Niat itu tidak hanya di angan-angan, tapi harus direalisasikan. Kalau pas tidak punya duit ya tidak apa-apa, tapi direalisasikannya pas uang kita pas-pasan itu dengan cara menurut saya itu pakai tabungan haji. Tabungan haji itu kita nabung niat untuk haji, berapapun setornya itu nggak masalah. 50.000, 100.000, saya kira boleh. Itu ada pengalaman, teman ayah itu kan ngomong sama ayah, bahwa saya itu kepengen naik haji. Kepengen ke Mekah. Padahal menurut hitungan, dia itu nggak punya penghasilan. Saya bilang, kalau sampean itu memang kepengen betul, buktikan bahwa keinginan sampean benar-benar dengan cara buka tabungan haji. Jadi yang buka juga. Buka tabungan haji, palingnya setornya 50.000 gitu. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun kok ternyata dia itu bisa umroh gitu ya. Bisa umroh. Caranya apa? Mungkin Allah mengetuk hati orang lain untuk mengumrohkan dia. Itu kan kalau menurut perhitungan itu kan tidak masuk akal itu ya. Nah, itu artinya bahwa niat itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Memang benar-benar kita kepengen naik haji, untuk menunaikan ajaran Islam itu harus dipatrikan ke dalam hati kita. Niatkan, jangan sampai nggak ada niat sama sekali. Nggak ada keinginan sama sekali untuk naik haji, walaupun belum punya duit. Tapi karena ini merupakan rukun Islam, ya kita minimal niat itu harus kita tanamkan. Itu adalah rangkaian rukun Islam yang harus kita pahami secara utuh. Tidak kita pilih-pilih sebagian. Kita rajin sholat, tapi zakat sedekah malas. Zakat itu kan kalau yang tidak wajib itu kan namanya sedekah. Sedekah itu kan tidak harus besar. Ya. Sedekah itu tidak harus menunggu jumlah
besar baru kita sedekah. Walaupun kita punya rezeki sedikit, ya umpamanya 1.000 rupiah kita berikan anak-anak yang kita jumpai di jalan, itu kita biasakan karena kita masih mampu 1.000 rupiah, 5.000, itu lakukan. Dan kan merasa belum banyak terus kita tidak sedekah sama sekali. Itu jangan sampai begitu, karena Allah itu akan menambah nikmatnya kalau kita merealisasikan. Kalau kita mampunya sedikit, ya kita laksanakan, insya Allah nanti Allah akan menambah sedikit demi sedikit. Ya, itu sedekah. Rukun Islam itu harus kita laksanakan secara utuh. Oleh karena itu, saya harapkan anak-anak itu sholatnya, sedekahnya, puasanya, nanti yang terakhir ibadah haji. Puasa itu kalau sudah kita bisa melaksanakan yang wajib, berusaha untuk yang sunnah. Walaupun cuma 1 hari, Bapak. Puasa Seninnya saja, puasa Senin saja. Karena kerjaan kita berat, ya enggak apa-apa. Nanti Allah memberikan kekuatan sedikit demi sedikit. Jangan tahu-tahu semua dikerjakan. Puasa Senin Kamis dikerjakan. Puasa Yaumul Bid dikerjakan. Tapi setelah itu selesai. Yang penting yang disukai itu amal yang kontinu walaupun sedikit. Sedekah itu ya disukai. Kalau dia itu kontinu walaupun sedikit. Tidak menunggu besar. Tapi setahun sekali. Enggak. Yang kontinu. Itu rukun Islam. Kemudian tadi malaikat mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang iman. Pertama beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, Rasulnya, ya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk. Beriman kepada Allah itu dengan iman yang benar. Bahwa Allah itu zat Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Yang patut kita mintai pertolongan hanya Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita itu menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah menyatakan kalau kamu kepingin sesuatu apapun juga berdoalah kepadaku nanti akan aku kabulkan. Jadi kepada Allah saja kita minta. Tidak kepada yang lain. Pada kuburan, kepada orang-orang yang dianggap boleh, apa itu enggak boleh. Malah karena hati-hatinya jangan sampai kita itu kalau punya permohonan umpamanya mengadu ya Allah, ya Rasulullah, enggak boleh itu. Ya Rasulullahnya enggak boleh. Hanya Allah, ya Allah. Rasul itu bagaimanapun takwanya tetap dia hambanya. Jadi enggak boleh disandingkan dengan Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu jangan sampai begitu. Ya Allah. Permohonannya hanya kepada. Terus kemudian kita iman kepada malaikat. Kita yakin bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang diberi tugas masing-masing. Mungkin ada pemikirannya, pertanyaan, kenapa sih Allah itu kok buat malaikat? Emangnya Allah tidak bisa mengerjakan sendiri? Kalau menurut saya sih, Allah ingin mengajari kita itu dengan alam pikiran kita. Bahwa sesuatu itu ada petugasnya. Gitu. Itu kita yakin, beriman
bahwa Allah menciptakan juga malaikatnya untuk diberi tugas masing-masing, kayak seperti Jibril menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita harus beriman bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad itu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang sekarang kita baca itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk itu, karena dia adalah petunjuk dan pedoman dari Allah, maka usahakan kita itu belajar membaca isinya supaya kita tahu apa yang diarahkan oleh Allah kepada kita. Ya, kebanyakan mungkin kita menyia-nyiakannya, tidak pernah membacanya. Mungkin kita bisa membaca, tapi belum sempat memahami. Oleh karena itu, dari hari ke hari kita berusaha untuk memahamkan kitab Al-Quran ini supaya kita tahu apa yang diharapkan oleh Allah. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasulnya. Kita percaya bahwa Allah itu menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul, dan Nabi Muhammad. Yang perlu diyakini adalah bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah, Nabi Allah yang terakhir. Ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau ada orang, aliran, kelompok yang menampakkan diri, agama yang dibawa oleh Nabi baru, maka kita sebagai seorang Islam, mukmin, tidak boleh percaya. Banyak yang mengaku Nabi itu banyak. Dan anehnya, banyak juga yang percaya. Seperti Mirza Ghulam Ahmad itu, aliran Ahmadiyah. Itu orang India itu mengaku bahwa dia Nabi sesudah Nabi Muhammad. Banyak juga pengikutnya itu. Nah, yang seperti begitu itu, ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kita tidak boleh percaya. Keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir, tidak ada utusan lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu merupakan kunci juga keimanan kita sebagai seorang Muslim mukmin. Karena apa gunanya orang beragama kalau tidak percaya kepada hari akhir? Nah, ya, hari akhir itu kita itu beragama kan karena yakin akan adanya hari akhir. Dan sekarang tidak sedikit juga orang yang percaya bahwa tidak ada hari akhir itu. Bahkan termasuk dulu Megawati itu pernah ngomong bahwa orang yang metenteng mengajari tentang agama itu koyok-koyok pernah merasakan hidup sesudah mati, padahal belum pernah. Jadi dia ragu katanya mungkin. Jadi kita beragama itu karena yakin akan hari akhir. Oleh karena itu, keyakinan yang harus kita tanamkan bahwa hari akhir itu hari yang panjang, lebih panjang dari di dunia. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup selama-lamanya di akhirat dengan kehidupan yang baik hanya karena kita
menyia-nyiakan sewaktu di dunia. Ya, nanti di akhirat itu panjang waktunya. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua itu memiliki bekal yang cukup untuk dapat menikmati kehidupan akhirat dengan baik. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Anak-anakku sekalian, yakinlah bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu, ketika terjadi musibah apapun dia nikmat atau sengsara, yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kita disuruh menerima dengan itu rela, ikhlas, disertai dengan ikhtiar. Mari kita ikhtiar saja dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan mendapatkan rezeki atau tidak, tapi kewajiban kita adalah ikhtiar. Setelah ikhtiar, diberi seberapapun, ya itu sudah takdir kita. Kalau kita sudah ikhtiar, kemudian ada musibah yang baik, yaitu ujian kita. Supaya kita bisa bersyukur. Kalau kita sudah ikhtiar, kemudian tetap saja kita mendapat musibah yang tidak baik, itu ujian buat kita disuruh sabar. Karena dengan kesabaran, Allah akan menghapus dosa-dosa. Anak-anak sekalian, dan cucu-cucu semua, mudah-mudahan ini pelajaran dasar yang harus kita pahami, supaya kita beragama itu tidak sebagian-sebagian, cuma sholat tok, yang lain tidak dipikiri. Ya, orang yang dermawan tok, tapi sholatnya manis. Ya. Ada yang orang yang berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi tetap aja sholatnya bolong-bolong. Nah, maksud ayah memberikan pelajaran yang mendasar ini dulu, supaya kita ingat bahwa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu satu kesatuan yang harus kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Kalau syahadat semua orang bisa melakukan. Ya, bisa mengucapkan syahadat dengan kataan hatinya. Kemudian kalau baik orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, tetap sholat, harus sholat. Mungkin kita ketika sehat biasa sholat. Tapi ujian kita, benar enggak kita itu orang yang ahli sholat, atau orang yang memperhatikan sholatnya ketika orang itu sakit. Nah, ketika dia sakit itu, apa dia tetap sholat atau enggak? Nah, itu. Ya. Kalau yang orang yang memperhatikan sholat walaupun sakit, dia masih tetap ingat, oh iya waktunya sholat. Tapi tidak sedikit orang yang ketika sehat rajin sholat, tetapi ketika sakit lupa sholatnya. Artinya sudah enggak memikirkan sholatnya. Itu jangan sampai terjadi. Sampai akhir hayat kita baru kita bisa meninggalkan. Tapi selama nyawa ada di badan kita, maka sholat itu wajib kita laksanakan. Kalau zakat, kalau nggak punya duit, memang pada saatnya nggak punya duitnya tidak wajib. Puasa, kalau orang lagi sakit atau pekerja berat, yang tidak diwajibkan. Haji juga apalagi kalau nggak punya bekal, ya tidak wajib. Tapi yang kamu harus perhatikan adalah sholat kita. Ya, jangan sampai
disepelekan. Itu harapan dari saya, dari Mama, ya. Walaupun bagaimana kamu, tetap sholat, tetap rajin sholat, dan usahakan sholat kita dengan sebagus-bagusnya. Kalau dulu cuma bisa gerakannya, ditingkatkan memahami bacaannya yang benar, bacaannya yang dipahami, kemudian dengan ruh sholatnya, khusyuk dan hikmatnya. Jadi Islam tadi itu adalah berbuat dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Itu artinya dari waktu ke waktu ibadah kita itu harus meningkat. Jangan tetap. Itu anak sekalian yang bisa ayah sampaikan pada kesempatan ini. Ini edisi yang pertama, supaya sekretaris mencatat bahwa ini edisi pertama hari Senin tanggal 28, nanti disambung seminggu lagi apa gimana? Hari Minggu lagi aja ya. Hari Sabtu ya. Sabtu Minggu. Hari Sabtu kan libur. Minggu sore. Hah? Ya, nanti. Minggu Ya, sore. Minggu sore. Jam 9 atau jam 10. Hah? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemudian kepada kita, dan kita nanti semua sama-sama masuk surga. Dengan sahabat dan kebenarannya, Mbak Tira, Mbak Sofia, Mbak Zahira, semua hari ini rajin sholat, semua ahli sholat, ya. Amin. Jadi anak yang soleh. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anakku yang saya cintai dan sayangi, demikian tadi apa yang sudah disampaikan anak bisa dipahami dan diamalkan. Dan itu tadi ya, anak-anakku semuanya, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan ketemu lagi minggu depan, insya Allah hari Minggu atau Sabtu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.